Berita simak Jabar Cianjur, Kadis Disdikpora dituntut mundur dari jabatannya dan Bupati harus segera lakukan reformasi birokrasi di tubuh Disdikpora. Cianjur, masa aksi Forum Peduli Pendidikan Cianjur merasa kecewa karena Kepala Dinas Pendidikan tidak ada di kantornya, yang setadinya masa aksi ingin berdialog langsung dengan Kepala Dinas Disdikpora, namun sangat disayangkan Kepala Dinas tidak ada di kantornya. Presidium Forum Peduli Pendidikan Cianjur Ali Firvan mengatakan, masa aksi dari Forum Peduli Pendidikan Cianjur akan melakukan aksi demonstran kembali ke kantor Pemkab Kabupaten Cianjur, untuk memohon kepada Bapak Bupati Cianjur segera ganti Kepala Dinas Pendidikan dan lakukan reformasi birokrasi di tubuh Disdikpora. Selain daripada itu, Forum Peduli Pendidikan Cianjur juga akan melaporkan hasil temuan di Indikasi Korupsi Kolusi Nepotisme KKN ke Kejaksaan Negeri Cianjur, dan akan bersurat juga ke BPK agar melakukan audit di Disdikpora. Masih kata Alif, pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia, sebagaimana amanat UUD 1945 alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini yang perlu dicermati dan dipahami oleh Kepala Dinas Pendidikan Kap Cianjur tentang kedudukan substansi pendidikan, sebagaimana tujuan bangsa yang diamanatkan dalam undang-undang yang dibentuk para founding father kita. Namun itu hanya tinggal kenangan yang sekarang ini hanyalah kepentingan di atas kepentingan bisnis. Hasil daripada advokasi kami di lapangan terdapat beberapa hal yang diindikasi, seperti beberapa hal berikut. 1. Lemahnya fungsi pengawasan di Disdikpora. 2. Banyak oknum kepala sekolah yang merampok uang PIP tapi seolah dibiarkan oleh Disdik 3. Masalah PKBM. 4. Adanya dugaan monopoli proyek DAK dan DAU. 5. Tidak tepat sasaran bantuan untuk pembangunan fasilitas pendidikan. 6. Dugaan pungli yang berkedok pelatihan terhadap peningkatan kompetensi. 7. Dugaan adanya gratifikasi pada proyek DAK. 8. Adanya dugaan pungli di balik infak siswa-siswi. 9. Peranan manajer BOS tidak berjalan semestinya, banyak dana BOS yang disalahgunakan oleh kepala sekolah Sekdis, tidak ada pengontrolan. 10. Selama kepemimpinan Saudara Ruhli selaku Kadisdikpora tidak bisa menjalankan peran manajemen BOS Kabupaten dengan indikasi A. SK Manajemen BOS Kabupaten tidak dipublikasi di ruang publik media sosial Dinas Pendidikan. B. Data alokasi dana BOS se-Kabupaten Cianjur tidak tertera di ruang publik sehingga sekolah dan masyarakat tidak bisa mengawasi apakah alokasi dana BOS itu sesuai dengan jumlah siswa atau tidak. C. Tidak ada ruangan khusus manajemen BOS sehingga konsultasi pelayanan dan pengaduan secara langsung tidak pernah terjadi. D. Tidak ada tanggung jawab terhadap kasus penyalahgunaan dana BOS di tingkat kabupaten. Banyak kasus dibiarkan begitu saja seperti dana BOS hanya dipakai ajang bisnis pengadaan dan kegiatan-kegiatan pesanan. Kami di sini ingin ketemu dengan Bapak Kepala Dinas itu di sini. Bukan hanya di ruangan, Pak. Kami merasakan, Pak, rakyat di sana panas-panasan, Pak. Kami sudah melanjutkan pendidikan, sekarang bekerja panas-panasan, Pak. Kami di sini juga panas-panasan, Pak. Bapak di sini panas-panasan, Pak. Apa Bapak nggak merasa kami di sini panas-panasan? Bapak tadi bilang kami di sini sama, kami di sini rakyat Indonesia untuk ketertiban dan lain sebagainya, lah, Pak. Dan kita menuntut untuk Bapak Kepala Dinas di sini sambut kami. Cuman kita ingin menyampaikan dulu beberapa poin bersama Pak Kabid untuk nanti disampaikan juga ke Bapak Kepala Dinas. Tapi saya tekankan sekali lagi, kita bukan hanya akan aksi di kantor Dinas Pendidikan, temuan dan hasil daripada advokasi kami juga kita akan melaporkan kepada Bapak Bupati Kabupaten Cianjur juga. Yang pertama itu terkait indikasinya lemahnya fungsi pengawasan daripada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur. Yang pertama itu banyak oknum kepala sekolah yang merampok
PIP, SD dan SMP yang seolah-olah itu dibiarkan saja oleh Kepala Dinas Pendidikan. Dan yang kedua itu adanya kegiatan yang di pihak ketiga kan pada bulan September tanggal 9 sampai tanggal 12 September kemarin yang diadakan di kantor Kementerian Agama yang dipinta pungutan iuran 1 juta per kepala sekolah SD dan SMP. Total keseluruhan yang dipungut iuran untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan yang katanya pelatihan penelitian itu sebanyak kurang lebih 526 kepala sekolah SD dan SMP. Selain daripada itu, kami juga ingin berdiskusi bersama Bapak Kepala Dinas terkait maraknya dana BOS di ruang publik. Jadi masyarakat tidak tahu mana yang mendapatkan BOS itu sesuai siswanya atau tidak. Dan di kantor aksi hari ini tuh aksi apa nih? Kami sangat kecewa sekali karena banyak persoalan di tubuh Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur ini, yaitu salah satunya kan tadi saya sudah sampaikan kepada perwakilan Dinas Pendidikan yang sudah menghadiri masa aksi, tapi kami tidak mau jawaban daripada perwakilan. Kami ingin langsung bertemu dengan Bapak Kepala Dinas, yaitu Pak Ruli, karena mau tidak mau indikasi yang kami temukan di lapangan ini mengerucut kepada penggiringan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten Cianjur. Yang pertama itu lemahnya pengawasan di kantor Dinas Disdikpora. Yang kedua itu banyak oknum kepala sekolah yang merampok PIP yang seolah-olah dibiarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur. Cuman ini masih banyak runtutan-runtutan masalah. Terus ada masalah PKBM juga itu yang meroket naik dari tahun 2023 itu ada kurang lebih 235 PKBM dan 2024 itu mencapai 315. Nah, anggaran dari 2023 itu mencapai 5M lebih. Anggaran dari 2024 itu mencapai 6M lebih. Naiknya itu jadi signifikan. Dan kami juga mengindikasikan kemarin itu ada seolah-olah dengan di framing, dengan dibingkai pelatihan, cuman dipintai iuran kepala sekolah nominal itu 1 juta rupiah. Yang BIMTEK itu ya? Yang BIMTEK itu per kepala sekolah SD dan SMP yang sebanyak 526 kepala sekolah. Nah, kami rasa Bapak Kepala Dinas yang sekarang ini tidak bisa bagaimana caranya memanajemen anggaran yang begitu banyak. Kantor Kepala Dinas Kabupaten Cianjur ini mendapatkan anggaran yang terbanyak di Kabupaten Cianjur itu hampir 0,5 triliun. Cuman ini anggaran itu tidak tepat sasaran, yang dimana seperti pembangunan itu tidak tepat sasaran, terkait dana BOS manajemennya itu tidak jelas. Banyak indikasi yang kami temukan dan kami juga ini akan melaporkan ke Bapak Bupati Kabupaten Cianjur. Termasuk kami juga akan melaporkan juga ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Cianjur. Terus tadi hasil tuntutannya apa saja ya? Nah, tuntutan kami itu hanya 2. Kalau Bapak Kepala Dinas Pak Ruli itu tidak mau menemui kami, maka turun saja dari jabatannya. Dan yang kedua itu kami meminta Bupati Cianjur untuk mereformasi birokrasi di tubuh Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, karena kami mengindikasi semuanya rampung semua itu. Mau melibatkan PPK nggak? Termasuk PPK, kami ingin melakukan aduan ke PPK untuk melakukan audit di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur. Apakah kedepannya akan melakukan aksi kemana? Kita secepatnya akan melakukan aksi ke kantor Pemda Kabupaten Cianjur, sekaligus mengadukan persoalan-persoalan yang ada di tubuh Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur. Nama lengkapnya? Alif Irfan, Presidium Forum Peduli Pendidikan Cianjur. yakin ngambil di PIP. Demikian Ule Simak Jabar mengabarkan dari Disdikpora Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Rame-nya kan, tapi nggak tahu